Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Berikutnya pada Mbak Evi, silakan Mbak Evi, sudah kata. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi, silahkan Mbak. Ya, jadi saya ini mungkin kesalahan masa lalu. Jadi anak-anak saya itu pada saya sekolahkan di luar negeri semua, ketiga-tiganya perempuan. Nah, tapi saya sebenarnya selalu mengawasi dan berkunjung gitu. Kemudian justru pada saat pulang ke Indonesia, dia menemukan teman-temannya yang pada nggak benar gitu Ustazah. Sampai sekarang bisa lepas dari saya lah, nggak bisa ini lagi. Dan saya selalu memohon sama Allah gitu ya Ustazah. Jadi pengaruh teman itu sangat besar sekali pada anak-anak saya. Kemudian bagaimana cara mengembalikan Ustazah? Saya sudah tidak ada cara lain, hanya berdoa. Baik Ibu, baik. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Sampai detik ini bahkan mereka kemarin, Pak, itu saya tuh salah sebenarnya melepaskan itu. Bapaknya juga bilang, kok dilepaskan? Saya nggak melepaskan, dia tiba-tiba gitu kan. Karena mungkin memang keputusan saya terakhir itu kan saya mau istiqomah. Jadi saya nggak mau tahu tentang keuangan. Saya dulunya memang bisnis Ustazah, jadi dibilang sukses lah. Tapi semenjak saya mau berhijrah itu, saya ngurusin masjid. Istilahnya sudah total nggak mau bicara tentang uang. Jadi ke bapaknya pun saya nggak mau tanya anak dikasih berapa dicukupin. Saya nggak pernah mau tanya gitu Ustazah. Saya karena pengen fokus tidak memikirkan itu, karena mungkin saya termasuk orang yang belum kuat ya imannya. Jadi saya mencoba untuk mulai dari keuangan, saya nggak mau tahu. Akhirnya anak merasa saya sudah tidak berfungsi lah, gitu. Nah kemudian tiba-tiba ngontrak, jadi saya udah nggak bisa kontrol lagi gitu. Kemudian saya saat itu waktu saya di Rusia, saya udah tegur, kamu mau pindah kemana? Sudah mau ke Perancis. Kan kamu sabar, saya lagi gini, udah selama 3 bulan kamu di Indonesia, kamu harus ngikutin mama ya, ikut kajian, masjid, sholat gitu. Itu aja, biar mama nanti melepaskan kamu ke sana lagi, mama ridho. Tapi justru kok kata-kata saya di situ, anak saya ketemu teman-teman di sini tuh saya udah nggak bisa bicara lah Ustazah, sebenarnya ini aib keluarga, cuman saya mohon bantuannya dengan cara apa lagi sekarang ini saya Ustazah untuk bisa menyatukan anak-anak lagi itu, karena bapaknya juga sudah nggak didengarkan lagi. Sempat kita stop keuangan, kita nggak tega Ustazah, di stop mereka cari uang memang bisa, tapi dengan sangat susah dan tetap pergaulannya seperti itu Ustazah. Baik Ibu. Sekarang ya itu aja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi, barakallahu fiik. Saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing putri-putri Ibu. Semoga apa yang sudah terjadi tidak terulang kembali, dan semoga kita semuanya bisa mengambil ibroh dari setiap peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa setiap diri kita ini pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan
ibunya, ada yang diuji dengan anaknya, ya. Dan semuanya berat. Ya, kita semuanya sedang berada di ruang ujian. Maka ketika Ibu Evi dan keluarga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang saat ini pergaulannya tidak bisa lagi dikendalikan, maka tidak ada jalan lain kecuali tetap kita berbaik sangka kepada Allah, meminta kembali kepada Allah agar Allah berkenan menjaga anak-anak kita. Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Dan ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka mudah bagi Allah menjadikan Fudail bin Iyad, seorang preman jalanan, pembegal jalanan, Allah jadikan sebagai seorang ulama. Dan mudah bagi Allah menjadikan Umar bin Khattab, seorang penentang Rasulullah SAW di zaman dahulu kala sebelum beliau masuk Islam, menjadikan Umar orang yang membela agama yang mulia ini. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya akhwat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terus kita meminta kepada Allah, kita merengek meminta, kita benar-benar memohon kasih sayang Allah. Kita benar-benar mengakui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya Allah, ini disebabkan karena kesalahan saya. Akui dulu kesalahan kita. Ya, karena kalau kita mengatakan kepada suami kita itu karena kesalahanmu, pasti suami kita pun akan menyalahkan kita. Ya, jadi kita banyak minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah, ini anak-anak ini adalah titipan dari Engkau. Ini adalah amanah. Tidak semua orang di dunia ini diberikan amanah anak, ya Allah. Saya dan suami diberikan amanah. Ya Allah, bagaimana saya mengembalikan kepada Engkau nanti esok di akhirat? Bagaimana nanti saya mempertanggungjawabkan di hadapan Engkau, ya Allah? Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah, ampunilah dosa suami saya. Itu dulu. Jadi kita banyak memohon ampun kepada Allah karena kelalaian kita di masa lalu yang mungkin ya ada kesalahan atau kekeliruan di masa lalu karena ilmu kita yang belum sampai ataupun kesibukan kita yang terlalu sibuk misalnya ya. Ya, setelah kita tadi berdoa, kita meminta ampun kepada Allah. Ya, yang ketiga adalah senantiasa kalau anaknya sudah besar-besar, kita ajak diskusi anak-anak kita. Jadi dalam mendidik anak-anak itu, ibu-ibu, ketika anak kita masih kecil dengan anak kita sudah mulai masuk usia balik, dengan anak kita sudah masa kerja, itu sudah berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ya, anak-anak yang sudah besar tidak bisa kita perlakukan seperti anak-anak kita yang masih kecil. Ya, terkadang anak-anak yang mereka usianya sudah mulai besar, terkadang ketika kita berbicara sesuatu mereka menyanggah, mereka mudah sekali untuk menentang. Ya, karena mungkin salah kita dalam menyampaikan. Tapi cobalah kita jadikan teman. Kita bilang, nak, ibu mau jadi teman kamu. Apa yang membuat kamu nyaman tuh seperti apa? Biarkan anak kita mengeluarkan apa yang selama ini dipendam di dalam dirinya. Kita coba anak kita nyaman dulu dengan kita. Jangan banyak tuntutan, ya, jangan banyak terlalu ditekan, ya. Karena ada juga kisah di mana seorang ibu ketika menghadapi anaknya yang luar biasa, ya, kemudian dimarah-marahin, akhirnya apa, anaknya kabur dari rumah. Jadi selagi anak kita ini masih ada di dalam rumah kita, masih bersama kita, masih mau ditelepon aja, itu sudah alhamdulillah. Maka kita coba untuk membuat diri kita itu nyaman dulu dengan anak kita. Biarkan anak kita terbuka dengan kita. Nanti kalau anak kita sudah terbuka dengan kita, sudah nyaman dengan kita, insya Allah biiznillahi ta'ala anak kita sedikit demi sedikit menerima apa yang kita sarankan kepada mereka. Jadi sekali lagi ya teman-teman, selamat membersamai anak-anak, ya. Tugas kita itu hanya sebentar. Kalau kita punya anak perempuan, sampai kapan kita membersamai anak-anak? Sampai mereka dipilihkan jodoh yang terbaik oleh Allah. Dan kita boleh berdoa kalau anak perempuan waktunya sudah menikah, kita carikan jodoh kalau memang dia belum punya, karena itu insya Allah akan lebih menenangkan bagi kita. Ya, jadi kita minta sama Allah, ya Allah, pilihkan jodoh buat anak saya, ya Allah, jodoh yang terbaik. Ya Allah, pilihkan untuk saya besan yang terbaik, gitu ya. Jadi sekarang anak saya tuh usianya sudah 19 tahun, ya, perempuan juga. Saya sekarang mulai doanya begitu, Bu. Ya Allah, berikan kepada kami menantu yang terbaik, berikan kepada kami besan yang terbaik, ya. Karena apa? Karena insya Allah kalau anak kita itu sudah punya pasangan hidup, ya insya Allah amanahnya sudah lebih ringan gitu dibandingkan ketika anak-anak belum menikah atau belum ada pasangan
hidupnya. Ya Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jodoh-jodoh yang salih bagi putri-putrinya Ibu Evi, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin lekatkan hubungan ibu dan anak-anak serta hubungan ibu dan suami. Barakallahu fiik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.